Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman yang semoga senantiasa dirahmati dan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Apakah teman-teman sudah pernah mendengar seorang nama ustadz yang berasal dari organisasi Muhammadiyah yang bernama Ustadz Mujiman? Jika belum, silakan dicari di Google, karena saya salah satu yang senang mendengar tausiah atau ceramah agama dari beliau, Ustadz Mujiman. Beliau ini asli dai Muhammadiyah, dan antara Muhammadiyah dan Salafi itu 11-12, tidak ada jauh berbeda dalam manhaj ataupun cara beragama. Salafi yang disebut Wahabi itu tidak ta'assub atau memilih hanya satu mazhab saja, sama dengan Muhammadiyah juga tidak bermanhaj, tidak bermazhab, maksud saya. Di sebuah video Ustadz Mujiman menjelaskan persamaan dan perbedaan antara Salafi dan Muhammadiyah. Kalau Salafi dan Muhammadiyah persamaannya kurang lebih mirip-mirip lah, hampir sama, tapi ada perbedaannya. Di sini kita akan melihat perbedaan mana saja yang sangat halus itu, teman-teman, antara Salafi dan Muhammadiyah, organisasi Muhammadiyah, sehingga mereka ini atau majelis organisasi Muhammadiyah ini yang pengikutnya itu mudah sekali menerima dakwah dari para ustadz atau dari kalangan ustadz yang bermanhaj salaf. Jadi tidak susah orang Muhammadiyah ini untuk menerima dakwah dari ustadz-ustadz yang bermanhaj salaf. Mari kita saksikan secuil dari perbedaan antara Salafi dan Muhammadiyah. Berikut videonya. Oh ya, ini ada yang bertanya juga. Kalau Salafi madhabnya apa? Baik, ini ada yang bertanya juga. Boleh dijawab nggak nih? Oh, boleh. Kalau Salafi madhabnya apa? Sebenarnya kalau kita melihat apa yang ada di Salafi dengan di Muhammadiyah itu beda-beda tipis. Kalau di Muhammadiyah itu berorganisasi, kalau di Salafi tidak. Nah, bedanya di situ. Jadi kalau di Muhammadiyah itu berorganisasi, ada amal usaha. Tapi kalau di Salaf itu tidak. Mereka masing-masing ustadz punya pendapat. Mereka tidak punya majelis tarjih, mereka tidak punya majelis tablik, mereka tidak punya pimpinan cabang, mereka tidak punya pimpinan pusat, tidak punya pimpinan daerah. Dan konsepnya adalah hanya dengan satu pemahaman, yakni pemahaman para sahabat Rasulullah. Kalau di Muhammadiyah tadi pemahamannya adalah pertama pemahaman sahabat, kedua adalah pemahaman tekstual, yang ketiga adalah hati nurani atau bayani, burhani, dan irfani. Kalau di Salafi itu pemahamannya adalah dengan pemahaman para salafus soleh. Jadi perbedaannya di situ. Kemudian juga dalam masalah-masalah yang lainnya akan kita jumpai bahwa mereka masing-masing ustadz, masing-masing guru ngaji itu bisa punya pendapat sendiri yang dikuatkan menurut keilmuannya, karena memang tidak ada organisasi Salafi. Jadi tidak ada terdaftar di Indonesia ini organisasi Salafi. Kalau Muhammadiyah ada terdaftar, jadi tidak ada. Maka silahkan cek, ada enggak pimpinan cabang Salafi? Tidak ada. Ada enggak? Ada, Ustaz. Tidak ada kan? Pimpinan pusat Salafi ada enggak? Tidak ada. Apa mana? Pimpinan wilayah atau muktamar Salafi? Tidak ada. Jadi untuk Salafi itu tidak berorganisasi. Mereka terdiri dari para ustadz-ustadz lulusan dari Timur Tengah yang mereka kemudian berdakwah di masyarakat. Manhajnya adalah menggunakan pemahaman para salafus soleh, maka disebut manhaj salaf. Dan itu beda-beda tipis dengan di Muhammadiyah
yang manhajnya manhaj tarjih, memilih pendapat yang kuat. Meskipun nanti akan kita temukan ada perbedaan di sana sini, tetapi hendaknya kita di dalam bermuamalah dengan organisasi manapun, dengan masyarakat manapun, kita mengedepankan saling menghormati. Kepada agama siapapun kita punya sikap prinsip lakum dinukum waliyadin. Jadi dengan beda agama kita bisa toleransi, dengan sesama agama kita juga harus toleransi. Jangan sampai kita kepada sesama agama hanya beda baju organisasi, hanya beda logo, yang satu matahari, yang satu bumi, terus tidak saling sapa. Yojo toh. Nah, gimana Pak? Ya, jadi harus bisa bertoleransi dan saling menghormati. Termasuk tadi yang ditanyakan oleh penanya tentang Muhammadiyah, kemudian dua juga Salafi, maka harus bisa saling menghormati. Wallahu alam bishawab. Ya, begitulah teman-teman penjelasan dari Dai Muhammad D yang satu ini sangat jelas ya. Beliau insya Allah bisa diambil ilmunya. Saya pun sering mengambil ilmu dari beliau, dari penjelasan beliau yang sangat mudah dipahami dan to the point, terang benerang. Masya Allah, Ustaz Mujiman, barakallahu fiqh. Ya, semoga penjelasan ini menerangkan kepada kita, memberi manfaat kepada kita. Adakah perbedaan Muhammadiyah dan Salafi? Tentu saja ada di bagian hal-hal tertentu, namun persamaannya teman-teman itu lebih banyak dan bisa kita ambil manfaatnya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.